so you know I don't like it. That bitch calm me down while I'm smoking up pack. Make that bitch levitate like I'm casting a spell. When he go through his storm, now that nigga in hell. Give a fuck what you saying, I'll fuck her your granny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak Indonesia, halo anak-anak Kabupaten Agam. Nah, kembali lagi nih bersama podcast Forum Anak Daerah Kabupaten Agam dengan tema Komunitas Seni Wadah Pengembangan Kreativitas Anak. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol asik bersama narasumber yang tentunya inspiratif, inovatif, dan kreatif. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol asik, alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih sama narasumber yang udah hadir di samping aku ini. Nah, untuk itu, ayo kita kenalan dulu sama kakak yang udah ada di samping aku. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Mungkin teman-teman aku yang di luar sana di daerah luar daerah Kabupaten Agam pengen nih kenalan sama kakak. Mungkin kakak bisa perkenalkan dirinya. Oke. Perkenalkan, nama saya Fadli Iksan Indra, bisa dipanggil Fadli atau Capai. Siapa tadi Kak? Capai. Capai. Ya, kalau diisi Padang Panjang dulu panggilannya ketika namanya Fadli, berarti panggilannya Capai. Capai. Capai 2010 kan. Oh, berarti panggilan khasnya ya? Iya. Oke. Umurnya berapa Kak? Umur 18 tahun. Kalau kita lihat dari wajahnya 18 tahun nggak guys? Tapi jiwanya loh gitu. Oh, jiwanya Jadi, tetap 18 tahun. Tetap 18 tahun, bermain sama anak-anak gitu. Bergaul dengan anak-anak ya? Bergaul dengan anak-anak. Kalau boleh tahu tuh Kak, kakak tamatan dari mana? Apa pendidikannya gitu? Kalau SD 25, Jorong 2 Balai Ahad. Kalau SMP 3. Kalau SMK 1 Tanjung Mutiara. Tanjung Raya ya, Tanjung kalau Raya. meninjau ya, Tanjung Raya. Kalau kuliah di ISI Padang Panjang angkatan 2010, jurusan musik barat. Jadi udah bergabung dengan seni ya dan budaya. Kakak adalah pimpinan dari komunitas yang ada satu-satunya di Lubuk Basung ya, yaitu Depalanos Art ya. Sejarah dikit ya. Ya. Kalau Boleh. Depalanos Art itu tuh adalah suatu perusahaan yang kami bentuk dalam keluarga. Ya. Asal dari Depalanos itu tuh mulanya dari komunitas yang namanya Palanos Art. Yang bergerak edukasi masyarakat dalam bidang, khususnya dalam bidang seni, kreativitasnya. Ya. Berarti kalau boleh aku tanya nih Kak, Ya. sudah berapa lama sih komunitas ini didirikan dan siapa sih awalnya yang ingin membangun komunitas ini atau mendirikan komunitas ini gitu? Kalau untuk komunitas, awal terbentuknya komunitas Palanos Art dimulai dari remaja masjid Ikram Batu Palanu. Kebetulan pada masa itu saya sebagai ketuanya. Kakak Ya. jadi ketuanya. Iya, ketua remaja masjid. Dari situ muncul suatu diskusi ringan dengan adik-adik kan. Bagaimana kita untuk mengasah kreativitas. Kebetulan saya bergelut dalam bidang seni, otomatis diajak untuk berkreativitas dalam bidang seni. Alhamdulillah Palanos Art terbentuknya 26 November 2015. 2015 berarti udah sekitar 9 tahunan. Ya, mau masuk 9 tahun. 9 tahunan. Dari situ terjadi gonjang-ganjing lah antara Palanos Art dengan beberapa pihak-pihak yang tidak menyukai. Ya, makanya menjadi namanya Depalanos Art. Oh, gitu. Jadi komunitasnya jalan, perusahaannya saya bentuk. Oh iya. Ya, jadi komunitas itu tuh lahirnya dari atas nama perusahaan. Soalnya dalam berkegiatan tanpa
uang, otomatis nggak akan jalan. Iya. Ya. Nah, makanya saya berinisiatif, oh ini harus ada kemasukan. Makanya saya dirikan perusahaan atas nama Depalanos Art dari yang dinaungi oleh CV Denai. Mengerucut ke bawah untuk menjadi suatu komunitas. Jadi gitu sehingga bisa terbentuk ya komunitas Depalanos Art gitu. Nah Kak, menurut pandangan Kakak nih, kita masuk ke dalam seni dan budaya gitu. Secara universalnya terhadap seni baik itu tari atau alat-alat musik khususnya di daerah Kabupaten Agam itu gimana ya? Dalam perkembangannya atau gimana sih sama kesenian yang ada di daerah Kabupaten Agam gitu? Kalau untuk kesenian bagus sih, banyak yang bisa kita angkat. Ya salah satunya dengan tambua ini kan. Tambua. Iya, tambua. Ini kesenian kreativitas anak nagari. Yang asalnya tambua ini turun dari Hindia, diturun ke pesisir pantai Pariaman, yang dimanipulasi oleh orang Minang menjadi instrumen tradisional Minangkabau menurut Datuk Yus Prapatia, ya budayawan. Ya jadi dalam kita bermain berkesenian, sekarang kreativitas anak-anak khususnya remaja udah mulai Pudar. Ya pudar. Ya udah mulai pudar, makanya dari situ tuh Palanos Art berinisiatif, yuk kita berkesenian. Biar fresh lah gitu. Dengan merangkul anak-anak yang ada di daerah Kabupaten Agam. Iya, khususnya di Kecamatan Lubuk Basung kan. Soalnya dengan berkreativitas, kenakalan remaja dan apalah yang untuk menyalurkan bakat. Kadang kita ingin tapi wadahnya nggak ada. Ya. Kita ingin tapi dananya nggak ada. Ya, kita ini ada Palanos Art yang bergerak sosial. Yuk kita saling belajar gitu, saling menimba ilmu khususnya dalam bidang seni. Di Palanos untuk gabung atau untuk bisa main sama kayak tambua atau tari itu dipungut biaya atau enggak Kak? Enggak, free. Ya. Nah untuk kan Kakak ini merangkul nih banyak anak-anak yang ada di daerah Kabupaten Agam. Apa sih yang menjadi rintangan bagi Kakak gitu? Dan apa sih yang memotivasi Kakak pengen buat ngerangkul anak-anak yang ada di daerah Kabupaten Agam gitu? Iya kan Kabupaten Agam ini luas nih. Jadi saya berpikiran kayak gini. Untuk merangkul ketika saya seumuran adik-adik yang member khususnya Palanos, saya nggak ada kreativitas. Kenakalan yang dimunculkan. Ya, soalnya ketika saya ingin berkesenian nggak ada wadah. Ya. Wadah apalagi yang namanya berkesenian ya hebat, dia mau hebat sendiri kan. Ya, jadi di situ tuh kesulitan, makanya berinisiatif, oh masa saya KKN di pesisir bisa ngumpulin orang banyak anak-anak, masa di kampung sendiri nggak bisa. Jadi pengen juga ngumpulin di kampung sendiri. Makanya dari 2015 saya masuk SD dan alhamdulillah dapat adik-adik dan sekarang masih tetap bermain sama saya berkesenian. Enggak itu, cuman itu kan. Dalam saya menilai Lubuk Basung SDM-nya bagus-bagus. Kita memiliki ibu kota Kabupaten Agam. Iya. Ya. Otomatis saya harus mempersiapkan ketika dia bermain di lapangan, anak-anak yang lepas di situ tuh, bagaimana saya bisa merangkul untuk dia mengasah kemampuan. Enggak terkhusus dalam bidang seni. Palanos Art ruang diskusi. Yuk kita sama-sama maju, yuk kita saling berbagi ilmu, saling pacu-memacu, motivasi untuk bisa tetap berkembang baik dalam bidang seni, baik dalam bidang apapun. Yuk kita majukan. Gitu. Jadi di Palanos bukan terkait dengan seni aja, tapi di luar seni juga ada. Ya. Kalau boleh tahu apa tuh Bang, yang di luar seni gitu? Iya kita penggalangan dana, penggalangan dana sosial. Ya, kita penggalangan. Yuk Free Palestine, kami setiap tahun mengerjakan. Ya, Free Palestine. Kami setiap tahun
dalam bidang apa lagi? Pembangunan, ide-ide kreatif yang salah satunya yang kita latihan di apa namanya kantor Bupati Agam. Iya. Ini ya ada loh kreativitas malam hari yang positif. Ya, biasanya kami di Gorang Agam, Iya. di Bapeda. Intinya Palanos Art berkreativitas street jalanan. Oh. Ya, Jadi pindah-pindah ya. pindah-pindah. Gak netap. Enggak. Itu Bang, kalau terkait dengan budaya nih Bang, yang ada di daerah Kabupaten Agam, itu menurut Abang apa aja sih budaya yang masih ada dan sudah mulai pudar di daerah Kabupaten Agam gitu? Yang mungkin pada saat sekarang ini tuh kayak dulu ada budayanya tapi sekarang udah nggak ada gitu, kayak udah pudar, nggak dikembangkan lagi sama anak-anak yang ada di zaman sekarang gitu, kayak lebih ke budaya. Kalau budaya sih, kalau kita berbicara budaya itu tuh cakupannya luas deh. Ya, ya cakupannya luas. Khususnya saat tegur sapa. Apakah itu tuh kebudayaan Minang nggak? Iya dong. Ya, iya kan? Iya. Kalau untuk sekarang bisa dikatakan itu tuh cuman tinggal 15% tegur sapa. Kita lah terkontaminasi dengan kebudayaan barat yang siapa lu siapa gue. Iya. Sedangkan di Minang semua kita bersaudara. Ya, dari situ tuh muncul salah satu inisiatif saya untuk merangkul, berdiskusi dengan anak-anak remaja, tingkatan SD, SMP, SMA. Jadi kita saling menghargai, etika tetap dijaga. Apalagi zaman sekarang kan, ketika kita berbicara gadget, Iya. kita bicara, tapi adik-adik itu ada yang masih main gadget. Ya, apakah etika? Ada etikanya, tapi nggak bisa kita tekan, soalnya zaman. Iya. Ya, kebudayaan itu bukan benda mati. Kebudayaan itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bagaimana kita merangkul adik-adik remaja? Yuk, intinya dari kreativitas. Kreativitas lagi. Iya. Gak lepas, agak jauh-jauh ya dari Iya, kreativitas. Oke Bang. Nah, untuk selanjutnya nih Bang, kalau menurut Abang gitu ya kan, masih terkait dengan seni, Ya. itu pandangan Abang sendiri tentang seni itu gimana? Secara pribadi gitu. Tadi kan secara universal nih. Nah, sekarang secara pribadi itu seni itu gimana gitu? Kalau seni, mungkin dari kecil udah mendarah daging. Berarti udah dari dulunya ya? Iya, udah mendarah daging. Ketika ingin, ada sakaunya deh seni itu. Sakau apa tuh? Sakau kalau dalam bahasa orang orang-orang yang terbilang nakal, Hah? dia butuh tapi nggak dapat. Oh, Jadi menggigil, butuh obat dan lain-lain di situ tuh. Di seni pun ada. Ketika ada ruang kreativitas, itu tuh semuanya yang akan hilang. Yang kita rasakan, contoh, saya ingin bermain piano yang udah lama saya geluti, tapi saya nggak bisa mainnya. Itu tuh diusahain bagaimana untuk bisa melepaskannya. Atau main gitar, atau main bansi dan lain-lain. Di situ tuh. Jadi dari situ tuh mulailah, berarti anak-anak nakal ini butuh ruang untuk berekspresi. Iya. Ya, butuh. Saya tergolong ya kalau kayak gini lah, bermain sama Palanos dianggap kami negatif. Iya. Padahal nggak tahu kan. Hujatan sama Palanos, Iya. tapi kami maju terus. Yang kami bikin positif, yang kami bikin adalah kreativitas untuk membancing, untuk menyalurkan bakat adik-adik maupun dalam bidang balap, seni, matematika, semua. Yuk diskusi kita, kita bikin jalannya. Ya karena yang nakal itu nggak bisa dibilang selalu negatif ya. Gitu. Karena ada yang mungkin dari luarnya kita kenalnya nakal, tapi nggak tahu kan dalamnya gimana gitu. Contohnya aja di komunitas ini di Palanos gitu.
Mungkin banyak orang yang bilang kalau berpandangan Palanos itu negatif gitu. Nah, belum aja dia coba masuk ke dalamnya. Yeah. Ternyata banyak anak-anak yang punya prestasi, anak-anak yang punya kreativitas gitu, yang bisa membangkitkan kembali budaya-budaya, tradisi-tradisi yang ada di daerah Kabupaten Agam khususnya ya kan Bang. Yeah. Nah, itu Bang, mungkin ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang mungkin dari luar daerah Kabupaten Agam untuk Abang gitu. Yang pertama itu dari Al Abod Khairul. Nah, dia nanya, bukan nanya, dia bilang, "Menyala abangku," katanya. Terima kasih. Terus menyala ilmu padi. Terima kasih untuk yang adik yang berkomentar. Tapi kami minta support dari kawan-kawan. Palanos Art bergerak sosial. Dia tidak mempunyai anggaran. Ya. Ketika kita saling Kuat menguat. saling support. Ibu Basung ini bisa jadi kota besar. Amin. Terus juga ada nih Bang dari HR Pratiwi. Katanya gini, ada nggak tips untuk Gen Z dalam membangkitkan budaya dan adat Dan ulang lagi ya Bang. Ada nggak tips untuk Gen Z dalam membangkitkan budaya dan adat yang ada di daerah kita itu udah mulai hilang gitu maksudnya? Kalau untuk membangkitkan sih secara pribadi dulu. Ya, kita harus mengasah kemampuan kita sendiri. Tidak mengotak-ngotakkan. Ya, tidak saling menyalahkan. Ketika kita tidak mengetahui, yuk saling cari tahu. Berbagi ilmu biar enggak pudar. Berarti mulai dulu dari diri Iya, sendiri. mulai dulu dari diri kita. Baru kita kembangkan. Ketika kita kotak-kotakkan, oh ini anak tradisi nih. Ini anak musik modern nih. Ya. Ini anak musik apalah namanya ini. Kalau masih kita kotak-kotakkan, berarti kita bermain secara tidak tahu. Apa yang kita mainkan berangkat dari ketidaktahuan. Ya, apalagi adat. Kalau adat intinya landasan terakhirnya adat basandi sara basandi kita buat. Ketika etika itu tuh pun tidak ada, bagaimana kita akan menjalankan tentang adat? Iya. Etikanya dasarnya apa? Sara dasarnya apa? Kitabullah, sesuai dengan ajaran yang kita anut. Itu ketika orang Minang bisa dikatakan orang Islam. Iya. Ya. Orang Minangkabau berarti orang itu orang Islam. Kalau orang Islam gimana? Saling menjatuhkan atau saling rangkul? Saling rangkul. Itu. Jadi kita mulai dari diri kita, baru kita saling merangkul. Yuk maju bersama. Ya. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada dari Miftahul Jannah. Katanya, gimana sih caranya buat masuk dalam komunitas seni ini? Mungkin dia mau gabung nih Bang. Ya, gini. Kita kembali ke sejarah Palanos Art ya. Zaman 2016 Palanos Art ini terpecah. Dengan kepentingan apalah di situ tuh gonjang ganjing. Dari yang kami mulai dari ember yang non konvensional musiknya, dapat bantuan tambua dan lain-lain, terpecah dua lah Palanos Art. Ya. Dari 2016 1 tahun terpecah. Dari situ mulai berangkat menjadi D Palanos Art, menjadi manajemen seni. Ya. Berarti saya berpikiran kayak gini. Kalau memang adik-adik yang separuh lagi pengen belajar sama saya, berarti adik-adik harus melalui yang namanya orientasi. Ya, orientasi. Oh, kok gitu Bang? Ya, kenapa harus orientasi? Ya, berarti hujatan yang hadir kepada diri Bang dari masyarakat, dari apalah yang kurang senang, kalian harus membuktikan bahwasanya kalian pengen belajar sama saya. Ya, saya bukan memaksa Anda untuk belajar sama saya. Ya. Makanya
terbentuklah orientasi 2017. Ya, 2017. Alhamdulillah udah generasi kelima. Generasi kelima. Ya, kalau dengan yang main orientasi saya bilang kayak gini, memutuhin urek malu kalau besok bahasa Minangnya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Apa namanya? Menghilangkan rasa malu dan memupuk rasa percaya diri. Ya. Memupuk rasa percaya diri dan salah satu. Ada yang cowok-cowok ketika orientasi pakai daster, kita putar-putar di Gorang Agam, bakti sosial. Ya, bakti sosial mungut sampah seperti yang dibilang seperti gembel lah. Intinya yang saya bilang sama adik-adik, ketika terjadi pemeranan dalam suatu film, kamu disewa orang menjadi orang gila dengan bayaran yang menggiurkan lah gitu. Apakah kamu mau? Terus apa jawabannya? Mau lah bang, dibilang kan uang. Iya. Uang kan untuk kebutuhan hidup. Ya, dari sekarang kita pupuk dulu mentalnya. Iya. Ya, apapun prasangka buruk orang kepada kita, yang penting yang kalian kerjakan itu tuh baik daripada mereka. Bentuk gembel tapi otak nggak gembel. Kita menjadi gembel tapi kita peduli terhadap lingkungan. Yang main bergaya ke salah satu khususnya Gorang Agam, buang sampah sembarangan. Pilih yang mana? Ya, biar terlihat seperti gembel, tapi kita nggak gembel. Iya. Kita cuman profesional ketika ditunjuk. Ketika ditunjuk baru profesional. Iya, profesional. Kalau nggak profesionalnya dalam kreativitas, yuk kreativitas dengan Palanos Art atau mitra kerja. Terserah. Yang penting untuk kemajuan dan jelas, bukan untuk kepentingan pribadi. Oke. Nah, untuk anak-anak yang ada di Palanos itu, anak-anaknya berasal dari mana aja, Bang? Kayak misalkan apakah ada anak-anak yang dari jalanan atau anak yatim piatu atau ada anak yang broken home atau gimana gitu? Yatim piatu, broken home, yang nggak nyaman di rumah, semuanya ada dalam Palanos Art. Broken home, aduh, ketika kita mendengarkan cerita antara dia, kadang kasihan kita. Tersentuh hatinya. Iya, tersentuh. Ya. Oh, kita belum sama, kita belum pernah ketemu dengan bapak kita dari kecil. Apakah itu tuh akan kita biarkan atau kita rangkul? Yuk dengarkan ceritanya. Ketika kita udah bercerita, otomatis beban di hati udah mulai pelan. Ya. Ruang diskusi tadi. Broken home, aduh banyak deh. Jadi Palanos ini bukan cuma sekedar komunitas yang bisa mengembangkan bakat dan minat bagi anak-anak aja, tapi juga bisa jadi sebuah rumah bagi anak-anak ya Bang. Bisa dibilang kayak gitulah. Terus juga ada nih Bang, satu pertanyaan lagi dari Nadine Kalista Herlina. Katanya, bagaimana cara membangkitkan jiwa seni anak yang broken home nih? Pas banget nih kita bahas. Menurut pengalaman ya Dek, ketika suatu guncangan yang terjadi dalam diri, kebanyakan anak-anak melampiaskan dengan secara brutal kenakalan atau tempat-tempat yang bisa dia lebih berekspresi, atau ada yang mabuk-mabukan. Kalau dalam bidang ceweknya kadang pergaulannya bebas ya. Dari situ kalau kami dalam Palanos Art, kami buka ruang diskusi dulu. Ceritakan apa yang menjadi beban, apa yang jadi masalah ya? Apa yang menjadi masalah. Ceritakan. Salurkan melalui keinginan dalam bidang seni. Salah satunya menari, bermusik. Kita bisa menyalurkan. Kalau kami suatu pelaku seni,
Kami melakukan membikin karya itu melalui apa yang kita rasakan, diekspresikan, diinterpretasikan melalui karya seni. Jadi dia melepaskan emosinya melalui Iya. seni. Menjadi sebuah karya. Iya, menjadi sebuah karya, dirangsang pemikirannya ketika dia mentok, ketika ada larangan, ketika apa, bagaimana dia menyelesaikannya dengan kepala dingin. Kalau tadi masih cerita sama adik-adik sih, dia terjadi apa namanya, Bentrokan. bentrok antara dia sama mamanya. Iya, yang saya bilang, masa gengsi minta maaf sama orang tua, masa gengsi bercerita dengan orang tua mengalirkan air mata, sedangkan dari kecil kita udah bisa menangis, dari kecil kita hanya menangis ya sampai bisa berjalan berbicara. Masa sekarang setelah bisa bicara masih malu bercitra dengan orang tua. Ya. Kalau itu tuh pun terjadi, otomatis adik-adiknya butuh ruang khusus, apa yang peduli. Kalau tidak, mungkin bisa bertukar akal pun bisa. Dan kami sering mengalami hal-hal yang seperti itu. Tekanan dari rumah. Kalau nggak di blok, nggak dipintas, udah dibilang gila deh. Iya, udah dibilang gila. Tapi kami ajak cerita, Diskusi. iya. Apa sih yang menjadi beban? Apa yang bisa dibantu ya? Iya. Sampai kalau sama laki-laki saya sih agak keras. Iya. Iya. Jangan sampai gila ya. Kalau gila saya bawa ke air terjun, saya tampar sampai sadar sambil bercanda ya. Enggak bang, bantu saya bang, saya nggak mau gila. Dibilang kayak gitu kan. Nah kalau untuk yang perempuannya gimana tuh bang? Apakah ada kakak yang seniornya atau mungkin dari teman abang gitu? Ada yang, kalau yang perempuan sih ada tempat cerita sama-sama dia. Nanti informasi yang dapat dari adik sampai juga sama abang. Sampai sama abang, kita pecahkan. Pesan, saya panggil dia, saya ingin cerita sama dia. Kenapa sama si A bisa cerita tapi sama abang enggak? Apakah wanita itu bukan manusia? Iya. Sedangkan wanita itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki kan? Yang itu yang asalnya dari Nabi Adam kan? Iya. Masuk ke agamanya tuh. Iya, masuk agama. Nah, sekarang kan kita lagi di outdoor ya kan bang? Iya. Juga ada teman-teman yang datang nih sekarang tuh di belakang kita, di depan kita maksudnya, di belakang kamera gitu. Mungkin kita bisa buka pertanyaan untuk teman-teman yang ada di sini. Boleh? Boleh. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya sama abangnya. Tadi panggilan akrabnya siapa bang? Capek. Bang Capek. Iya, Capai. Iya. Capai. Ada nggak teman-teman yang ingin bertanya sama Bang Capai? Boleh? Ya? Boleh dirasain dikit suaranya atau dekat dikit? Berarti kayak selama komunitas ini berdiri nih bang, apa sih yang jadi tantangan terberatnya gitu? Mungkin dalam melakukan kegiatan atau apa gitu? Izin orang tua. Izin orang tua. Izin orang tua. Iya. Bisa dikatakan 50%, 52%, 53%. Izin orang tua yang susah. Izin orang tua. Soalnya kreativitas Palanos, ya khususnya untuk yang cowok, kreativitasnya malam. Kalau cewek siang, dan itu tuh di Lampara, di Para. Oh, berarti di hutan. Oh, jadi Palanos ini punya sekretariatan atau punya. base camp? Di Lampara Studio namanya. Lampara Studio. Iya, Lampara Studio. Mungkin bisa nanti ajak teman-teman yang lain buat kunjung ke sana. Bisa.
kita punya studio mini lah, kita berkreativitas di situ, pancing, mudah-mudahan menjadi sekolah alam. Amin. Itu sasaran. Nah, mungkin dari pertanyaannya dari teman-teman tadi, mungkin ada nggak Bang pesan buat orang tua, mungkin ayah bunda yang lagi nonton kita untuk masalah izin nih sama untuk ikut atau buat izin anak-anaknya gitu. Kalau pesan saya sih, kembali lagi ke dalam pengalaman saya. Iya. Kalau orang tua, khususnya ibu saya dulu keras mendidik. Kamu nggak boleh kawan sama dia nggak sekolah. Ya. Nanti kamu kebawa-bawa nggak sekolah. Iya. Ya. Kamu nggak boleh teman sama dia udah tua, dia nakal. Ya. Jadi saya tetap main sama dia. Apa yang dibilang orang tua, ya di rumah, ya. Ya dengar gitu. Iya. Tapi di luar orang tua nggak tahu bahwasanya anaknya bohong. Iya. Iya, anaknya bohong. Jadi dari situ saya berpikiran kayak gini. Ketika orang tua mau cari tahu anaknya di mana, Iya. masuk dalam pergaulannya. Iya. Jangan kalau yang saya pesankan kepada salah satu keponakan, Mm-mm. ya main sama dia. Kamu tahu kan dia orangnya gimana? Iya. Tahu mete. Oke, jangan sampai terjerumus dengan kreativitas dia. Saya pun masuk kepada orang yang teman keponakan saya. Oh, berarti dalam komunitasnya ada kemenakannya. Ada. Eh, Umumnya sih keponakan. Cuman biar dia nggak ada apa namanya? Ya rasa yang ditahan-tahan lah, apa Iya. namanya itu? dikekang. Iya, dikekang, makanya saya suruh panggil abang. Ah. Biar lebih santai. Jadi orang di luarnya taunya ya sebatas ini abangnya, ini seniornya, ini Iya, juniornya iya. gitu. Padahal sebenarnya itu Keponakan. mama sama Iya. kalau di Minang mama sama Mama, keponakan. Mama sama Ah. keponakan. Jadi dari situ bermain kan, ketika kita mempunyai udah komunikasi lancar sama yang dibilang zona-zona angker lah dalam Iya. permainan, otomatis kita bisa dapat informasi. Hmm. Jaga ya adik saya, jaga ya keponakan saya. Nanti terjadi apa-apa, jangan sampai saya nggak dapat informasi ya. Iya. Kasih tahu saya. Alhamdulillah. Sebenarnya yang penting itu antara anak dan orang tua tuh Iya. saling percaya. Iya, saling percaya. Dan jangan, iya kalau dapat masuklah dalam permainan anak-anak biar Masuk ke mengetahui. Iya. Kalau udah ada kepercayaan dari orang tua, anak juga harus bisa jaga Bisa percayaan menjaga orang kepercayaan, tua iya. gitu. Kalau untuk akun pribadi sih Bang ya, kalau untuk masalah pergaulan, mungkin dikit cerita juga nih teman-teman. Itu di rumah juga sama teman-teman yang lain, ada yang ya mungkin dibatasi, apalagi akun perempuan kan. Nah, dibatasi untuk bergaul segala macamnya. Cuman kembali lagi sama diri sendiri. Kita punya masing-masing punya prinsip kan. Kalau aku punya pegangan prinsip bergaul dengan siapa saja. Yang penting kita bisa menyaring yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Baik itu kita berteman sama orang yang mungkin mohon maaf narapidana, Iya. baik itu orang yang narkoba atau apapun itu gitu. Yang penting kita nggak ikut jalan mereka Iya. gitu. Yang penting kita bisa batasin diri kita. Oh ya udah gue teman sama dia sekedar teman gitu. Ya, jangan sampai terbawa juga gitu. Kalau bisa kita yang bawa dia. Iya. Stop untuk kayak gitu. Iya. Nah, tapi kan itu kan prinsip pribadi gitu ya kan. Tapi orang tua kan nggak tahu kadang prinsip anaknya gimana gitu. Kalau nggak ada wadah diskusi, bisa nggak anak tuh menjadi karakter Nah, yang- iya. Jadi ketika dia udah mulai diskusi, otomatis dia udah memupuk diri. Mm-mm. Iya. Saya gini loh, saya gini. Oh saya kayak gitu nggak bisa. Iya. Saya kayak gini. Kalau pasan orang tua, yang eloknya sih ambil, yang Iya. buruknya tinggal. Iya. Jadi kita ya sama-sama, yuk saling support Iya. biar maju bersama. Kembali aja lagi sama Iya, diri sama kita diri. sendiri. Ketika ada yang melakukan kesalahan, bantu dia untuk keluar dari masalahnya. Mm-mm. Carikan solusi. Kadang ketika kita mempunyai masalah, kawan lari,
Iya, kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan lari ya. Nanti ketika ada hal-hal penting baru datang ke kita. Mungkin ada nggak Bang pesannya buat teman-teman yang kayak gitu? Kalau untuk kawan-kawan sih boleh nakal tapi mau dibentuk. Ya. Kalau nakal nggak mau dibentuk, jadi batang kayu aja lah. Jadi batang kayu. Iya, kalau batang kayu belum tentu dia hidup. Ya. Tapi pohon kayu dia hidup. Ketika dia mau dibentuk, otomatis dari kecil udah dibentuk menjadi apa sandaran, tempat berlindung dan lain-lain sebagainya. Oke nih Bang, itu tadi ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kita buka satu lagi, boleh? Boleh? Boleh ada teman-teman? Ya boleh deketin. Iya. Boleh diulang lagi nggak? Gimana nih Bang? Untuk orang tua yang mengambing hitami kegiatan anaknya di luar gitu. Ya gitu. Nah, gimana tuh Bang? Tanggapannya? Sebenarnya sih kalau dalam Palanos bisa dikatakan masalahnya itu umum. Ya. Banyak. Iya. Ketika anak terlalu aktif, jadi orang tuanya pun cemas. Kok salah satunya latihan nari. Kok latihan nari terus? Tiap hari latihan nari. Ya. Padahal kalau kami dalam kampus ini dituntut latihan 8 jam sehari. 8 jam sehari? 8 jam sehari. Itu kakinya gimana? Ya. Kalau nari kakinya gimana tuh? 8 jam sehari kita kan bisa bagi-bagi. 2 jam, 2 jam jam 10, 2 jam jam 4, 2 jam atau 4 jam, jam 8 sampai jam 11. Kalau di kampus ini 24 jam masih ada orang latihan di dalam. Jadi untuk mengasah kemampuan jangan tanggung-tanggung lah. Ketika mengkambing hitamkan kreativitas anak yang terlalu aktif, baguslah. Ya. Yang penting orang tuanya pantau anaknya. Memang benar dia latihan atau cuman alasan untuk latihan. Kalau memang benar dia latihan, support. Apalagi dalam belajar sekarang memakai kurikulum Merdeka. Merdeka belajar. Ya. Kalau memang dia dominan dalam seni, musik atau musik tradisi atau seni lukis atau tari, support. Enggak harus kan, harus bisa matematik, harus bisa fisika, kimia dan lain otomatis. Apakah ketika kita di lapangan semua yang kita pelajari itu kita butuhkan di lapangan? Enggak. Yang penting di lapangan punya etika, orang akan menghargai. Ketika kurang etika, orang akan malas lihat kita. Iya. Karena pada zaman sekarang itu etika nomor 1. Nomor 1. Apalagi yang udah bisa dibilang 20% tinggal etika untuk generasi muda. Tapi alhamdulillah di Palanos kami masih terapkan etika nomor 1. Baru ada estetika. Soalnya ketika berbicara seni ada keindahan. Tanpa etika keindahan tidak ada. Percuma juga punya ilmu tinggi tapi kalau nggak ada etika. Nggak ada etika. Ya betul. Ilmu di atas adab. Ya. Adab nomor 1. Ya bukan adab di atas ilmu. Iya. Oke. Itu Bang. Itu udah pertanyaan dari teman-teman. Sekarang aku mau nanya nih. Apa sih pesan yang ingin Abang sampaikan kepada generasi muda terkait seni atau budaya khususnya ada di Kabupaten Agam? Pasti pengen kalau disampaikan. Pesan sih jangan sampai hilang. Budaya bukan benda mati. Saya tekankan lagi, budaya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau adik-adik hobinya balap, kalau pengen dibesarin harus ada nilai seninya. Harus ada kebudayaan. Ikutin aturannya. Oh, pembalap diarak dengan tambua. Udah pernah kah? Belum. Jadi keluar dari pedo ada tim yang mau
mengarak pembalap dengan tambua. Orang promosi, ya. Apakah popularitasnya akan turun atau naik? Iya. Bupati aja disambut pakai arakan kan? Iya. Seremoni. Mm. Ya. Apakah itu tuh untuk mengkerdilkan suatu pejabat atau membesarkan? Kalau di Minang ada namanya tadi penyambutan, tadi gelombang, Tadi tari pasambahan. Ya. menghargai suatu pejabat. Ya. Kalau mengembangkan seni dan budaya, kalau belajar seni budaya harus pakai dasar lah, landasan. Kalau kita nggak mengetahui, yuk kita gali bersama, biar nggak punah. Ya. Kalau nggak kita yang ngembangin, Siapa lagi? siapa lagi? Kalau yang tua, ya kalau kita menurut umur Nabi Muhammad cuma 63, iya kan? Iya, iya. Jadi kalau udah tua otomatis sudah nggak mungkin kan orang tua disuruh main tambua 2 jam. Nanti encok pinggangnya. Main tambua panas-panasan. Iya, Kalau nggak generasi muda yang ngembangin siapa lagi? Iya. Otomatis punah. Ya, salah satunya permainan tambua. Permainan tambua sekarang saya masih tetap berbicara. Apa sih yang menjadi dasar bermain tambua? Apa sih yang jadi yang sekarang namanya di Tambua Kabupaten Agam lagu Atam? Apa yang dikatakan Atam? Ya. Lagu Atam itu seperti apa? Kalau saya kaji dalam bidang musik barat, Yeah. Atam itu hanya sebagai intro. Ya, enggak cuman intro dan terus main oh ya bersama salah. Ya, main bersama. Yeah. Udah, main bersama. Suka-suka aja. Iya. Kalau orang Minang nggak mungkin kan tanpa dasar bikin Iya. apa-apa. Pasti Mungkin- ada iya, dasarnya. ada dasar. Jadi yuk kita jangan saling menyalahkan. Kita gali apa yang tersimpan di Minangkabau khususnya Kabupaten Agam mengerucut ke Kecamatan Lembu Basung loh. Iya, iya. Dari Kecamatan Lembu Basung mungkin kita bisa berkembang. Salah satunya teman saya yang ada di perbatasan Bukit Tinggi Agam, yang Buaya sudah mulai bergerak. Mengumpulkan pemain tambua yang kalau dia bilang, "Bang, saya udah 40 sanggar, Bang." Sekarang yang dia kumpulin untuk main bersama. Kemarin tanggal 7 dia main bersama untuk penyambutan bulan suci Ramadan. Ya. Bermain musik dasarnya ada pesandi syarat pesandi kita pula berarti permainan musik tradisional Minangkabau. Iya. Udah, iya kan? Iya, iya. Ketika ada basandi sarak basandi kita pulahnya masih tetap kita pegang, etika masih tetap akan bisa muncul dalam permainan kita. Iya, iya, betul. Iya nih Bang, kemarin itu aku pernah dengar kalau Palanes habis lomba ya Iya. di pesisir. Pesisir selatan. Itu apa aja sih yang udah jadi pencapaian dari Palanes? Kalau Mungkin- Palanos, kalau untuk main, kalau target kami setahun sekali harus luar kota. Ya. Dan baik dalam bidang panggilan job atau event. Ya. 2018 Tambua Palanos ikut pemecahan rekor muri di Cibubur, Jakarta. Masya Ya. Allah. Dan alhamdulillah itu semua berangkat dari 0 rupiah. Yang sponsor Bang Nagari, pembina Kabadu Baleh, Ya. ya beliau yang bersekuku, Bersemangat iya ya. bersemangat. Banyak rintangan untuk bagaimana bisa mengirim kami kepada Cibubur. Dan event terakhir kemarin pesisir selatan, dan alhamdulillah tanpa dari bantuan beliau dan Pemda setempat, kami mungkin nggak nyampe di situ. Alhamdulillah. Tapi ada sedikit goresan sih ketika mengikuti festival terakhir Silek Padusi. Cuman kami udah biasa. Iya. Ya namanya kita berkreativitas, ada yang senang, ada yang enggak. Iya. Ya. Tapi kalau tujuan kami, yuk saling majukan, Iya. saling support, saling rangkul. Yuk saling Bahu tarik membahu. menarik, bahu membahu untuk bisa mencapai titik yang kita inginkan. Ya, ngapain saling sikut? Nggak mungkin kan? Iya kan? Iya. Ngapain kita berkreativitas? Otomatis kita udah mengajarkan hiriati, dengki. Iya. Ya. Satu lagi,
ketika kita berkesenian dalam public entertain, kalau kita sombong, ada nggak fans? Enggak. Iya kan? Nol. Entertain, anak panggung, anak penampilan, kalau nggak ada fans, ngapain tampil? Iya kan? Iya, iya. Iya. Soalnya yang akan menonton adalah audiens, orang banyak, masyarakat. Tanpa keinginan dia untuk mendekati kita, ada keinginan untuk mendekati, tapi kita acuh tak acuh, kita sombong, baru punya skill, udah nggak tahu kan? Ya, tinggi apa? Kayak ada selangit. Iya, kayak udah selangit. Kalau berkesenian, di atas langit ada langit. Dan satu hal, kalau berkarya seni itu nggak ada nilai, nggak bisa dinilai dengan uang. Tapi kalau pertunjukan seni baru bisa ada nilainya. Iya, iya. Ya, keseragaman bagus. Tapi kalau karya seni, janganlah saling menghujat. Itu tuh sedikit goresan sih. Kenapa ya Palanos Art bisa mendapatkan support? Harus dijalin lah Komunikasi yang komunikasinya. baik. Iya, komunikasi yang baik. Bukan berkesenian bukan semata dengan uang, tapi Jiwa. pengasahan jiwa. Iya. Kalau saya tanpa seni mungkin akan brutal, tapi ketika ada seni ada ruang pelampiasan. Iya. Jadi ibaratnya seni ini bisa sebagai sampingan kita untuk bisa melepaskan rasa emosi. Iya, bisa. Ada orang yang mesti teriak koras-koras, mesti cobalah nyanyi, iya kan? Jadi sebuah karya. Iya, jadi sebuah karya. Ngapain teriak keras-keras? Asal kemampuan vokalnya untuk bisa bernyanyi. Nah, asal kemampuan kesabarannya untuk lebih mau diproses. Bahwa seni itu tuh bukan instan. Proses seperti manusia dilahirkan yang cuman bisa nangis, baru merangkak, baru belajar berdiri, berjalan, baru berlari, bisa bicara. Seperti itulah proses. Tanpa proses ya seperti yang kita lakukan sekarang ya. Yang kita lakukan sekarang bermain lama-lama, bermain bersama. Ngapain tuh buang-buang waktu? Tapi yang dia latih ini fisiknya. Iya. Apakah tambuh tuh nggak berat? Berat. Itu yang dilatih. Iya. Sambil mensinkronkan antara otak kiri dengan otak kanan. Otak kiri kita memukul, otak kanan kita mengatur, menyeimbangkan. Iya, gerakan. Iya. Kadang itu yang nggak disadari. Banyak orang yang pasti main-main kayak gitu, ya kayak ngeremehin. Iya, ngeremehin. Cuman biasalah, kalau namanya public figure tanpa haters, ya kan? Nggak naik lah. Tapi sensasi yang kita bikin harus positif. Bermain malam-malam, kita berkreativitas positif. Kumpul kebo yang dibilang orang laki-laki dan wanita, enggak. Kita berbagi ilmu loh. Ada etika yang kita masih tetap kita jaga. Ada aturan yang masih tetap kita pegang, itu ajaran syara Islam. Aturan. Oke nih Bang, pertanyaan terakhir untuk penutupnya nih. Apa sih yang jadi harapan Abang ke depannya terhadap komunitas khususnya di Palanos gitu? Soalnya kan Palanos komunitas satu-satunya ya yang di Lubuk Basung. Bisa dibilang. Nah, Ya, apa sih harapannya buat ke depannya Palanos gimana? Mungkin kalau tadi dibilang kan targetnya mau keluar kota. Mana tahun ke depannya targetnya mau keluar negeri gitu. Sesuai dengan misi. Sesuai dengan misi. Ya. Boleh sampaikan apa yang Kalau untuk Palanos sih tetap solid. solid. Ya. Saling bahu membahu, saling menjaga. Ya. Yang intinya semboyan dari Palanos satu rasa, one feel. Tetap ketika teman susah kita harus bantu dan kita bisa merasakan kesusahan dia. Dari itu baru kepedulian terhadap kita akan berdampak positif terhadap lingkungan kita. Bahu membahu, nggak saling jatuhkan.
baca Kak Basu Minang yo, bertengkar atau Hmm. bermasalah antara kita, itu tuh kan sama. Ketika kita berbeda pendapat di rumah dengan yang namanya keluarga, Iya. Palanos, keluarga yang kita pilih, keluarga satu ayah satu ibu titipan Tuhan. Iya. Nggak mungkin kita dengan semua orang yang bisa berbicara lepas, bang saya gini bang, saya gitu bang, ya yang nggak saling hujat, nggak saling jatuhkan, ya. Tetap solid, jalin, tetap satu rasa, berpegangan tangan untuk kemajuan, ya pengabdian untuk nagari, untuk negeri, ya, kemajuan. Apa namanya, kreativitas yang akan tetap kita lestarikan dalam seni budaya untuk generasi selanjutnya. Ya. Tanpa kita, tanpa dukungan orang banyak, kita bukan siapa-siapa. Iya. Jangan sombong. Jangan Ya. sombong. Iya, jangan sombong. Oke, itu aja Bang atau ada tambahannya? Mungkin itu. Itu aja. Iya. Oke. Nah, teman-teman, semuanya mungkin dari obrolan kita nih dari tadi ya kan, dari awal sampai akhir penghujung podcast itu bisa kita dapatkan banyak pengalaman, banyak ilmu yang bisa kita gali nih dari Bang Capai. Capai. Bang Capai. Bukan Bang Capek ya. Iya, bukan capek. Bang Capai. Nah, jadi Palanos itu mungkin banyak yang di luar sana bilang hal-hal negatif, Ya. banyak gonjang-ganjingnya, Oh, tapi belum tahu di dalamnya itu gimana. Banyak anak-anak yang mempunyai kreativitas yang tinggi, punya karya-karya, punya bakat yang terpendam. Bahkan di Palanos dia merangkul anak-anak yang broken home, anak-anak yang yatim piatu juga. Iya, yatim Ah, piatu. anak-anak yang yatim piatu, di mana yang awalnya mungkin gak dapat dukungan dari orang tuanya ataupun dari orang di sekitarnya, dia mendapatkan dukungan di Palanos. Jadi dia bisa mendapatkan rasa keluarga. Nah, ibaratnya Palanos bisa dijadikan keluarga kedua. Nah, jadi Agun pribadi berharap untuk kedepannya makin banyak komunitas-komunitas yang bisa seperti Palanos, yang bisa Amin. merangkul Amin. anak-anak khususnya di daerah Kabupaten Agam, supaya sekarang ini lagi marak juga kan bully. Bully. Untuk kedepannya bully bisa terkurang, banyak anak-anak yang mempunyai semangat untuk bisa membangkit kembali tradisi budaya yang ada di daerah kita gitu. Nah, untuk itu mungkin obrolan malam kita ya sampai di sini aja, dan tunggu selanjutnya mungkin ada podcast part 2-nya. Boleh Bang? Ya, bisa. Oke, nanti kita atur waktunya ya. Kita atur waktu. Oke. Intinya untuk kemajuan, yuk sama-sama. Ayo, Palanos sama-sama. siap bermitra dengan siapapun. Yang intinya jelas dan untuk kemajuan, Iya. bukan untuk kepentingan pribadi. Mm-mm. Kalau untuk kepentingan pribadi, ya namanya berkesenian, otomatis bidangnya di sini lagi. Iya. Ya. Untuk keuntungan pribadi, saya ingin diviralkan bang, saya ingin dikonsep bang, supaya bisa besar, supaya bisa, Iya. otomatis mempunyai anggaran operasional lah. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kalau berkreativitas dengan Palanosar, kita bersosial. Iya, sosialisasi. Iya, sosial. Iya. Oke. Sekian dulu teman-teman untuk podcast hari ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat. Tentunya bisa menambah wawasan, ilmu dan pengalaman juga yang sudah banyak banget dibagiin sama Bang Capai. Dan aku sebagai moderator dalam podcast ini mohon maaf atas segala kesalahan kata. Mohon maaf juga ya Bang. Iya. Nah, aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.